Masjid Syekh Zayed Solo merupakan replika Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Namun ada napas Mataram Islam di dalamnya. Masjid yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 128, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Madya Surakarta ini oleh sang penyumbang, yakni Uni Emirat Arab, diharapkan mirip dengan aslinya di Abu Dhabi dalam semua aspek. Namun pihak yang disumbang, yakni Indonesia, ternyata akhirnya mampu memasukkan unsur lokal napas Mataram Islam yang merupakan akar sejarah dan kebudayaan Solo. Inilah kisah di balik akulturasi yang mewarnai dan menjadi karakter Masjid Zayed Solo yang ternyata memiliki makna mendalam dan sejarah panjang. Hadirnya Masjid Syekh Zayed di Solo adalah hadiah Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Masjid ini langsung menjadi perhatian luas bahkan sebelum dibuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 lalu. Kemegahan Masjid Syekh Zayed Solo menjadi daya tarik utama, apalagi masjid ini dibuat persis dengan aslinya di Abu Dhabi yang begitu populer itu. Masjid Syekh Zayed Solo memiliki 82 kubah dan 1 kubah utama. Setiap kubah berhiaskan bualam. Selain itu, ada 4 menara yang gagah dengan nuansa keemasan di puncaknya. Lantai masjid ini juga terbuat dari marmer mahal yang didatangkan dari Italia. Berdiri di atas lahan seluas 3 hektar, luas masjid yang 8.000 meter persegi semakin mengesankan kemegahan. Apalagi masjid ini bisa menampung 10.000 jemaah. Ada tempat wudhu di halaman luar, juga di ruang bawah tanah yang secara total jumlah keran wudhu adalah 606 buah. Ada lift untuk naik ke lantai 2, meski juga ada tangga konvensional. Selain itu juga ada fasilitas buat penyandang difabel. Belum lagi ada perpustakaan dan pusat kebudayaan. Secara umum, kemegahan Masjid Syekh Zayed Solo ini seolah memindahkan arsitektur Timur Tengah ke Solo. Namun jangan salah, ternyata ada napas Mataram Islam di dalamnya dan memiliki kisah dan sejarah yang dalam. Napas Mataram Islam itu tergambar di marmer mahal di pelataran dan karpet mewah di ruang utama masjid. Karpet bermotif batik bunga Tanjung dan kombinasi berbagai unsur serta filosofi. Sedangkan lantai marmer di luar bermotif batik kawung. Motif batik pada karpet masjid merupakan perpaduan kekuatan batik klasik Mataraman. Dari segi warna, karpet tersebut didesain memakai warna hitam, putih, biru, coklat, keemasan, dan kebiruan. Ini selain memperkuat simbol tradisional dan karakter lokal, juga keberagaman. Ada unsur biru yang khas Pekalongan, tapi juga unsur coklat dan hitam putih sebagai karakter batik Mataraman. Direktur Operasi 1 Waskita Karya yang menangani Masjid Syekh Zayed Solo, Pasek Senjaya Putra, kepada Kompas.com mengatakan, motif batik di karpet sebagai simbol peleburan 2 budaya dan kerjasama 2 negara. Motif bunga Tanjung dipilih sebagai khas pohon lokal yang fungsinya sebagai peneduh. Harapannya masjid itu bisa menjadi peneduh. Apalagi Masjid Syekh Zayed Solo menjadi bentuk kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam mengembangkan keilmuan Islam dan kebudayaan. Sehingga masjid itu nanti juga sebagai Islamic Center dan memiliki pusat studi lintas budaya. Pembuatan motif batik itu juga tak main-main. Desainnya sempat diajukan ke Cagar Budaya Surakarta untuk mendapatkan persetujuan, sehingga makna klasik, lokal, dan keberagamannya sudah dipertimbangkan secara kultural dan historis. Hasilnya, motif batik di karpet Masjid Syekh Zayed Solo menjadi ciri khas sekaligus karakter lokal dan tradisional yang kuat.
karpet itu tadinya mau dipesan di Turki, namun karena di negeri itu sedang krisis, maka dibuat di Bogor. Meski begitu, pembuatan karpet di bawah supervisi langsung dari Uni Emirat Arab untuk memastikan kualitasnya. Selain itu, pada beberapa bidang dinding juga ada batik motif Bokor Kencono. Ini mempertegas nuansa dan karakter tradisional Mataraman. Lalu, lantai pelataran yang terbuat dari marmer Italia berkualitas tinggi diberi motif batik kawung. Batik kawung sangat sakral dan khas Mataram sebagai simbol keikhlasan dan persatuan. Motif kawung berupa bulatan mirip buah aren atau kolang-kaling mulai dikenal sejak abad ke-13, terlihat di ukiran relief candi-candi termasuk Candi Prambanan. Namun sebagai motif batik, kawung diciptakan oleh Raja ketiga Mataram, yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645, sehingga batik kawung mulai muncul di masa Sultan Agung dan menjadi motif sakral juga memiliki makna yang dalam. Kawung berasal dari kata suwung atau kosong. Filosofi kawung adalah kekosongan nafsu dan hasrat duniawi, sehingga melahirkan pengendalian diri yang sempurna. Menurut S.K. Sewan Susanto, dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia, motif kawung melambangkan filosofi Jawa berupa sedulur papat limo pancer yang berarti 4 saudara dan 1 pusat. Ini filosofi kuno tentang pemahaman spiritual masyarakat lokal tentang kedudukannya sebagai manusia atau mikrokosmos dalam hubungannya dengan alam besar atau makrokosmos. Ada teori lain yang mengatakan filosofi sedulur papat limo pancer digubah oleh Sunan Kalijogo dan ditemukan pada suluk Kidung Kawedar, Kidung Satrio Ayu pada bait ke-41 dan 42. Sedulur papat limo pancer dipercaya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan terkait dalam diri manusia. Saudara yang 4 yang ada di jagat besar itu adalah 4 kiblat, yakni timur, barat, utara, dan selatan. Ditambah saudara pancer, yaitu tengah di mana diri manusia itu berada. Sedangkan 4 saudara yang berkaitan dengan jagat kecil manusia adalah apa-apa yang mengiringi kelahirannya, yakni kakang kawah atau air ketuban, adi ari-ari atau plasenta, getih atau darah, dan puser atau tali plasenta. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusia itu sendiri. Kakang kawah adalah air yang membantu manusia untuk lahir di bumi. Karena air ketuban keluar pertama kali, maka masyarakat Jawa menyebutnya sebagai kakang atau kakak. Adi ari-ari atau plasenta berarti adik, yakni sebutan untuk ari-ari yang keluar setelah bayi dilahirkan. Getih berarti darah, hal yang utama pada ibu dan bayi. Saat berada dalam kandungan, bayi juga dilindungi oleh getih atau darah. Puser atau pusar berarti tali plasenta. Maksudnya antara ibu dan bayi dihubungkan dengan tali pusar yang membuat mereka semakin kuat. Selain itu, tali pusar jugalah yang menjaga kelangsungan hidup si bayi karena telah menyalurkan nutrisi dari ibu saat di dalam kandungan. Sedangkan pancer bisa disebut juga sebagai tubuh wadah yang berarti diri sendiri. Hal kelima ini merupakan pusat kehidupan yang utama ketika manusia lahir ke bumi. Filosofi yang terkandung dalam motif kawung adalah manusia harus menghormati dan menyelaraskan kelima hal itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh, selaras dengan alam semesta dan pasrah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka motif batik kawung membawa filosofi hati yang bersih, pengendalian diri, juga sikap berserah diri pada Sang Pencipta. Itulah yang membedakan antara Masjid Syekh Yayat Solo dan induknya di Abu Dhabi, yakni Syekh Yayat Grand Mosque. Napas Mataram Islam begitu kuat, menjadi ciri khas, keunikan, kekuatan, dan karakter Masjid Syekh Yayat Solo.